Seorang oknum guru SMA Negeri 2 Bangko diduga telah memperlakukan perbuatan kekerasan terhadap anak didik hingga mengalami trauma dan sakit. Seharusnya sebagai seorang guru bisa memberikan contoh etika dan sikap yang baik dalam mendidik murid untuk mengembangkan daya saing anak, dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sehingga tumbuh maju membentuk SDM yang maju. Nilai ini sangat bertolak belakang dengan sikap oknum guru di SMA Negeri 2 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ibu korban mengatakan penganiaya kepada anaknya dilakukan oleh oknum guru tersebut dengan cara menyumpal pakai jilbab ke mulut murid hingga pecah dan berdarah. Demikian pengakuan Ropiah, ibu korban di rumah kediamannya yang berada di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau, Kamis 7 Maret 2023. Ibu korban mengaku sejak saat itu anaknya mengalami trauma dan sakit terbaring lesu dirawat di rumahnya dengan perawatan seadanya. Ibu korban ikut mengakui bahwa seharusnya seorang guru yang baik semestinya tidak memperlakukan dengan semena-mena kepada seorang murid, terlebih dengan cara yang arogan alias menggunakan kekerasan serta perkataan kotor yang tidak pantas. Kalau anak saya ada salah di mata mereka, seharusnya hal itu disampaikan kepada kami selaku orang tua, jangan main pukul saja. Kami menitipkan anak kami sekolah di situ untuk memperoleh ilmu dan mendapatkan pendidikan yang layak. Korban kepada reporter dengan suara parau ikut mengaku bahwa oknum guru tersebut sebelumnya sempat mengeluarkan bahasa yang tidak pantas dan sempat menyinggung perasaannya saat duduk di bangku sekolah SMA Negeri 2 Bangko. Kejadiannya penyumpalan jilbab ke mulut saya oleh guru itu pada akhir Desember 2023 lalu. Namun pada Selasa 05 Maret 2023 semalam saya kembali dipukul pakai kayu plafon di bahu tangan kiri saya dengan kuat dan saya tidak sadarkan diri lagi. Sementara ayah korban berharap hal tersebut tidak berkepanjangan terjadi menimpa anaknya yang saat ini masih berstatus aktif di kelas 2 di SMA Negeri 2 Bangko. Selaku orang tua, saya sudah mencoba ingin membicarakan hal ini kepada kepala sekolah. Namun hingga saat ini kesempatan itu belum ada. Saya inginkan hal ini dibicarakan secara langsung dan meminta kepastian bahwa anak saya dapat belajar dan menimba ilmu dengan baik tanpa ada tekanan, kata Ketut Budi Harsana. Sementara terkait hal itu, reporter Palapa TV mencoba melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah. Namun pihak kepala sekolah terkesan menghindar dan memanggil oknum guru terkait, namun si guru tersebut mengakui dan menolak keras hal tersebut dilakukan. Meski dirinya mengakui hanya sedikit memukul pakai alat jenis kayu. Reporter Palapa TV Alek Marsen dari Kabupaten Rokan Hilir mengabarkan. Bapak ingin menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah, bisa Bapak sampaikan? Sudah kami datangin kepala sekolah, masa itu pukul jam 7.30, setengah 8 kami datang bersama istri. Apa jawaban pihak sekolah, ada rapat, oke kita terima. Jadi pulang setelah kami tengok anak kami tidak merasa senang dan kami datang lagi ke sana kan. Sempat juga kami bertelaga sama ibu guru agama tuh. Jadi bahasa ibu guru agama kan malum lah Pak, namanya mencari kemenangan masing-masing. Jadi kami pun nggak mau banyak cerita lah. Jadi terakhir saya bercakap sama guru, apa bahasa saya, kita kumpulkan anak murid, mana yang salah, mana benar, so baru kita tahu. Satu. Dan yang kedua, kok guru agama ini nggak ada slow-nya bicara ini, terlampau macam orang hebat lah. Jadi seolah-olah macam kita wali kelas, macam tak ada dihargai. Nah, sampai-sampai saya cakap, kalau macam ini biarlah besok kita bawa wartawan sekali. Dan dia pun menjawab apa? Ya jawaban dia, jangankan wartawan, polisi pun dia mau turunkan juga. Akan listrik siswa kan. Jadi kejadian itu sudah berlalu lama. Jadi saya tanya sama nak, kenapa kamu naikkan kasus yang kamu anggap kasus bibir kamu berdarah-darah, saya hapus bibir kamu pakai jilbab, kamu bilang berdarah-darah. Kenapa tidak kamu laporkan sama orang tuamu di hari itu, di hari kejadian itu? Kenapa setelah berlangsung 2 minggu, 3 minggu baru kamu kasih tahu ke keluarga? Setelah kamu mendapatkan kasus cabut ketika sholat Jumat. Kami kan sholat Jumat di sekolah nih Pak. Jadi anak itu cabut di depan mata kami, di depan pagar sini. Anak laki-laki aja tidak berani cabut dari sini. Dia ada kami larang, nak jangan keluar dari pagar.
kita sebelum selesai sholat Jumat tidak boleh ada yang pulang. Dia tetap melirik kami menggunakan HP-nya sambil ngecek entah siapa tak tahu, tiba-tiba datang ayah keluarga si anak ini tadi. Dia berdua tuh sama Cesa kelas 10 4. Jadi setelah itu dia tetap pergi dijemput ayahnya tadi. Jadi kami angkatlah masalah ini. Anak ini membangkang, cabut ketika sudah dilarang oleh gurunya. Ketika sholat Jumat berlangsung, orang sedang khutbah di musola itu. Setelah kami naikkan masalah itu, baru dia mempermasalahkan yang bibirnya kena hapus pakai lipstik. Yang kejadian itu sudah berlalu hampir setengah bulan. Yang kami panggil orang tuanya kan masalah dia cabut. Jadi orang tuanya marah-marah masalah lipstik. Kok tiba-tiba larinya masalah lipstik? Kapan kejadian lipstik ini? Ternyata waktu saya hapus lipstik dari bibirnya yang katanya berdarah, saya tidak melihat darah di bibirnya itu, Pak. Teman-temannya pun tak ada yang bilang bibirnya berdarah. Baik, Bu. Sedikit Bu, bagaimana 3 hari yang lewat bahwa ibu ini ibu agama ya, guru agama ya, bahwa diduga telah melakukan pemukulan pakai pipa paralon kepada siswa itu, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu ya? Tanggapan saya itu tidak benar. Saya tidak memegang pipa paralon, itu ada di meja saya sekarang. Karena tugas saya setiap zuhur memang memanggil siswa untuk sholat zuhur berjamaah, Pak. Memang itu saya bawa, bukan paralon. Boleh Kak Mira ambil di meja saya, Kak. Biar saya tunjukkan sama Bapak ini kalau itu bukan pipa paralon. Jadi saya tanya sama anak itu 2-3 hari yang lalu. Cleo, kenapa masalah lipstik itu Cleo angkat ketika Cleo sudah mendapat masalah tak mengikuti aturan sekolah? Cleo cabut ketika orang sholat Jumat. Kenapa tidak dipermasalahkan masalah lipstik itu ketika hari kejadian? Pas orang tuanya datang pun saya tanya. Katanya karena anak saya tak pandai mengadu sama orang tua. Kalaupun tak pandai mengadu, setidaknya ibu pasti nampak. Bibir anak ibu itu berdarah saya buat. Kan anak ibu pulang ke rumah ibu. Kan gitu saya bilang, Pak. Anak ibu kan pulang ke rumah ibu gitu. Terus memang saya tanya, apa salahnya, Bu? Anak SMA 2 kok semua belisik, Bu, tak aku suang dong. Bahunya yang saya apa? Taklah sekuat yang dia bayangkan dong. Kalau kuat misalnya pastilah berbekas atau gimana. Saya, Cleo, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh anak pindahan di sini. SMA 2 ini Cleo bukan tempat pembuangan, sekolah pembuangan, di mana anak-anak nakal dari sekolah lain dipindahkan, disampaikan ke SMA 2. Sekolah SMA 2 sekarang sudah punya aturan, tidak boleh pakai lipstik, tidak boleh pakai alat-alat make up. Ya udahlah, sekarang Cleo masuk ke kelas Cleo, tak usah Cleo tunjukkan muka Cleo di sini. Aku pun tidak anak menengok muka kau doh, kata dia. Itu semua anak jadi saksi, Pak. Ada kelas 10-3 jadi saksi satu kelas, dan kelas 10-8 jadi saksi. Langsung dia pergi ke kelas 10-8 memaki-maki saya. Satu kelas ini jadi saksi nih, Pak. Memaki-maki saya, tak lama dia memaki saya, dia pingsan. Diantarkan dia pulang atau orang tuanya datang, saya nggak tahu gimana prosesnya. Datang orang tuanya ke sini marah-marah, anak saya ini pingsan ini karena ibu marah gini-gini. Kapan? Kemarin hari kejadian itu, hari saya tegur anaknya masalah lipstik itu. Bu, jangan ibu telan mentah-mentah, apa yang kata anak ibu harus ibu dengarkan juga dari pihak kami. Anak ibu memaki-maki saya loh, saya masih pakai ibu sama dia. Udah Cleo pergilah dari sini, jangan tunjuk muka Cleo sama ibu. Aku pun enggak nak nengok muka kau doh. Dimaki-makinya saya di kelas belakang itu saksinya anak kelas 10-8. Pak Zul pun masuk ke kelas 10-8 mengkonfirmasi apakah benar Cleo itu memaki-maki Bu Rosnita di sini. Betul Bu, dia merame-rame siko maki-maki, baru dia pingsan. Begitu kejadian yang bisa saya kasih tahu Bapak. Iya, jadi informasinya juga Ibu ada mengelontarkan bahasa-bahasa yang kurang pantas, Bu. Itu tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Baik, yang soal pemukulan Bu, yang bukan bahasa Ibu bukan paralon apa ya barangnya nih? Ini dia barangnya Pak. Itu ya? Ini bukan paralon, dan ini memang saya gunakan setiap zuhur memanggil anak-anak. Itu pun tak dengan pukulan. Ini. Oh gitu. Tak ada dengan pukulan. Kalau si Cleo itu memang saya gini, Cleo, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu anak pindahan di sini. Kamu harus ikuti aturan sekolah. Aturan sekolah ini, sekolah SMA 2 ini bukan sekolah pembuangan kata orang, Cleo. Kalau dulu ya SMA 2 ini sekolah pembuangan kata orang, di mana anak-anak nakal dari sekolah lain dipindahkan ke sini. Sekolah SMA 2 sekarang bukan begitu lagi. Sekolah SMA 2 ini sudah bermoral, berkarakter, bermartabat. Kamu harus ikuti aturan sekolah. Maki-maki dia marah-marah ngeramet. Jadi saya bilang, udahlah kamu nggak usah di sini, nggak usah kau tunjukkan muka kau sama ibu. Saya masih pakai ibu, dia pakai kau. Aku tidak enak muka kau dong. Langsung dia pergi ke dekat 10-8 di teras, dia maki-maki saya. Lama dia maki-maki saya, dia pingsan. Begitulah Pak kejadiannya. Jadi memang saya berharap memang orang tuanya datang baik-baik ke saya, kita ngomong
seperti ini kejadiannya Bu. Jangan tiba-tiba marah. Aku nggak bawa wartawan sih, kok nggak bawa polisi juga.